Shalom saudaraku yang terkasih, puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali pada kesempatan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Segala Perkara Dapat Kutanggung. Tetapi sebelum kita mendengarkan uraian renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang penuh kasih dan sayang, Engkau Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, pada kesempatan ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersuka cita atas segala kebaikan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Tuhan, sekarang ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami untuk kami bisa mengerti akan rahasia kebenaran sabda-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini ke hadirat-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, Allah Bapa sangat memperhatikan dan peduli dengan orang yang lemah dan tidak berdaya. Firman Tuhan mengatakan di dalam kelemahan kita, kuasa Kristus menjadi nyata. Orang lemah dan tidak berdaya cenderung mencari tempat untuk bisa menjadi sandaran bagi hidupnya. Ketika orang lemah dan tidak berdaya itu bertemu dengan Tuhan dan mengenal Tuhan, dia akan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Berbeda dengan orang yang merasa dirinya kuat dan penuh percaya diri. Dalam banyak kesempatan, orang yang kuat dan percaya diri itu cenderung mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia merasa mampu untuk dapat menyelesaikan segala masalah yang dihadapinya. Saudaraku, ada kejadian nyata yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk dapat memahami bagaimana kita memiliki kekuatan di dalam kelemahan kita. Ada sepasang suami istri bersama dua putrinya sedang dirundung duka yang mendalam atas meninggalnya anak terakhir dalam keluarga itu. Mereka pun sempat kehilangan sukacita, kehilangan keceriaan dalam waktu yang cukup lama. Sampai akhirnya Tuhan menggerakkan mereka untuk mau melayani orang-orang yang kurang mampu yang ada di sekitar mereka. Perlahan tapi pasti, kedukaan itu mulai beringsut pergi dari kehidupan keluarga ini. Kedukaan yang mereka alami selama ini telah tergantikan saat mereka dapat melihat senyuman dan kebahagiaan dari orang-orang yang mereka tolong. Mereka yang sebelumnya memerlukan pergumulan dari orang lain, penguatan dari orang lain, justru dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan keluarga yang sedang berduka dan kurang beruntung itu. Mari kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku, Paulus menasihati jemaat Korintus ketika merasa lemah, maka ia berseru kepada Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja secara sempurna untuk memberi kekuatan. Saudaraku, ada satu hal yang saya kurang sukai saat konseling adalah ketika seseorang bertanya kepada saya, tetapi orang tersebut sudah memiliki opini sendiri atas pertanyaan yang diajukan ke saya. Orang itu mencari jalan keluar, tetapi di sisi lain
Dia merasa sudah memiliki jawabannya dan menurut dia jawabannya itu yang terbaik bagi dia. Orang itu sebenarnya hanya mencari orang yang dapat mendukung opininya. Jika demikian, untuk apa bertanya? Dan saya menjadi kesulitan dapat menolong orang yang merasa kuat itu. Karena konseling dengan orang seperti itu biasanya hanya berujung pada adu pendapat. Karena dia sudah punya pendapat dan merasa pendapatnya itu sudah benar. Saudaraku, saya tidak mengatakan kita harus menjadi orang-orang yang tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya menurut saja akan nasihat dari orang lain. Yang saya maksudkan adalah, sebagai orang percaya, kita perlu bersandar kepada kekuatan Tuhan. Kita perlu mengandalkan Dia, Tuhan yang kita sembah dalam roh dan kebenaran. Kita perlu menjadi rendah hati untuk mendengarkan dan mencari kebenaran atas setiap situasi yang kita hadapi. Kita perlu terbuka terhadap firman Tuhan yang akan mengoreksi hidup kita, yang akan memberi petunjuk dan memberikan kekuatan yang baru bagi kita. Tidak peduli situasi tersebut sedang kecil atau sedang besar masalahnya, sudah pernah kita alami atau belum pernah kita alami, kita perlu menjadi lemah dan tidak berdaya sebagai perwujudan akan sikap rendah hati, sehingga kita senantiasa bergantung pada Tuhan dan kemuliaan Tuhan dapat dinyatakan dalam hidup kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, ketika menuliskan kalimat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, Paulus sedang berada di dalam penjara. Situasi dan kondisi Paulus saat itu sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak nyaman, hidup di dalam penjara. Kondisi yang sebenarnya tidak lazim untuk dapat menguatkan orang lain. Bukankah ia sendiri sedang butuh untuk dikuatkan? Namun rupanya kehidupan rohani, mentalitas, dan karakter Rasul Paulus sudah berkembang sedemikian rupa sehingga dalam situasi apapun ia tetap dapat menguatkan bagi orang lain, memberi semangat kepada orang yang sedang lemah. Paulus hidup bersama dengan kekuatan rohnya Tuhan, sehingga ia tetap mampu dapat memberi dorongan, memberi nasihat, bahkan menguatkan orang lain. Sementara ia sendiri sebenarnya sedang membutuhkan juga untuk tetap menjadi kuat dalam situasinya yang sedang lemah itu. Roh yang bekerja di dalam diri Rasul Paulus juga dapat bekerja di dalam hidup kita sekarang ini, agar kita tetap bisa bermanfaat, memberi dorongan, memberi semangat, bahkan menginspirasi orang lain, sementara kita masih berjuang menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Saudaraku, apakah kita sedang menjalani masa sulit, kedukaan, atau pergumulan yang berat sekarang ini? Terimalah kekuatan baru dari Tuhan untuk tetap berharap, menantikan pertolongan Tuhan, serta tetap menjalani hidup untuk dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Mari kita baca 2 Korintus pasal 1 ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Saudaraku,
Kekuatan dan penghiburan merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan merupakan dasar bagi kita untuk mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Rasul Paulus menuliskan surat 2 Korintus sebagai respon terhadap berita yang didengar bahwa jemaat sudah mulai mengalami perubahan. Surat 2 Korintus ini juga memberikan penghiburan kepada jemaat agar mengetahui bagaimana situasi yang pernah dialami oleh Paulus dalam menjalani pelayanannya. Dalam bacaan ini merupakan bagian di mana Rasul Paulus sedang memuji Tuhan. Dalam pujian tersebut, Rasul Paulus juga menyatakan konsep imannya tentang pribadi dan karya Allah dalam kehidupannya. Jadi memuji Tuhan itu penting, namun dalam pujian tersebut pastikan kita memuliakan pribadi Allah dan menyatakan karya Allah dalam kehidupan kita. Dalam pujian tersebut, Paulus menyatakan bahwa Allah sebagai sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi dia. Mengapa Allah sebagai kekuatan dan penghiburan kita, sehingga kita dimampukan menanggung segala perkara dalam hidup kita? Karena Allah adalah pribadi yang penuh belas kasihan. Mari kita baca Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Paulus sangat mengenal pribadi Allah Tritunggal sebagai pribadi yang penuh belas kasihan. Belas kasihan Allah inilah yang memberikan keyakinan Paulus bahwa dalam diri Tuhan ada kekuatan, ada penghiburan. Dalam sejarah sebuah gereja menunjukkan ada seorang pribadi yang dikenal jahat oleh orang Kristen, salah satunya adalah Kaisar Nero. Pengenalan akan pribadi Kaisar Nero yang jahat memberikan konsep kepada umat Kristen tidak mungkin akan ada penguatan dan penghiburan dari Nero. Yang ada justru ketakutan dan penganiayaan yang ditimbulkan oleh kaisar yang jahat ini. Selanjutnya, seorang tokoh bernama Hitler yang dikenal sebagai pemimpin diktator memberikan konsep kepada umat Yahudi bahwa tidak mungkin mereka mendapatkan perlindungan dan penghiburan dari orang yang bernama Hitler ini. Justru ancaman dan ketakutan yang diberikan oleh Hitler kepada orang Yahudi. Lalu ada seorang tokoh Kristen bernama Abraham Kuyper yang pernah menjadi Perdana Menteri Belanda dan dikenal rohani. Maka rakyat pun tidak takut untuk datang kepadanya guna mendapatkan pertolongan dan juga penghiburan dari sang Perdana Menteri yang dikenal taat kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana pengenalan kita akan pribadi Allah memberikan suatu konsep kepada diri kita ketika kita percaya kepada Tuhan. Jika orang Kristen berpikir Allah adalah Allah yang kejam, maka kita pasti punya konsep tidak mungkin mendatangi pribadi yang kejam untuk mendapatkan penghiburan dan pertolongan. Calvin berkata dalam salah satu bukunya, mengenal Allah maka manusia mengenal dirinya, dan mengenal diri maka kita akan mengenal Allah. Jadi jika kita tahu siapa Allah, maka kita sadar siapa kita ini. Dan jika kita tahu siapa diri kita, kita sadar siapa itu Allah. Pengenalan akan Allah dibarengi juga pengetahuan tentang Allah. Artinya, jika kita tahu Allah itu Maha Kudus, maka kita sadar kita orang berdosa. Dan jika kita tahu Allah Maha Kasih,
maka kita sadar kita butuh pengampunan Tuhan. Jika kita tahu Allah Maha Adil, maka kita sadar untuk menyelesaikan dosa kita di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memiliki pengenalan dan pengetahuan Allah itu penuh belas kasihan, sehingga tanpa ragu ia menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan, sumber penghiburan dalam hidupnya. Pertanyaan besar dalam benak kita adalah, mengapa banyak orang Kristen justru gagal menjadikan Allah sebagai sumber kekuatan dan sumber penghiburan? Maka disinilah orang Kristen harus mengintrospeksi diri. Bagaimana relasi pribadinya kepada Tuhan, bagaimana komunikasi dan pergaulan kita dengan Tuhan. Apakah kita bergaul intim dengan Tuhan melalui pujian kita, melalui doa kita, melalui penyembahan kita. Oleh karena itu, jika ada orang Kristen saat ada pergumulan bukan datang kepada Tuhan, tetapi malah melalui datang kepada dukun, minta nasihat kepada dukun yang dianggap pintar, berarti ia lebih mengenal setan daripada ia mengenal Allah. Sebab kalau ia mengenal Allah, maka setiap ada persoalan atau apapun, dia akan datang kepada Allah. Untuk itu, menjadi sangat penting mengenal Allah dalam kehidupan kita melalui persekutuan doa kepada Tuhan, baik pribadi maupun kelompok, belajar Alkitab, baik pribadi maupun dalam persekutuan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebagai penutup renungan ini, saya sampaikan kepada saudara semua, Allah adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita. Kekuatan dan penghiburan yang diberikan Allah ialah secara batiniah atau secara rohani. Untuk dapat merasakan kekuatan dan penghiburan tersebut, maka kita harus mengenal pribadi Allah yang penuh belas kasihan dan merasakan penyertaan Tuhan dalam menghadapi setiap pencobaan persoalan dalam hidup kita sehari-hari. Percayalah dengan segenap hatimu, bersama Tuhan, maka engkau akan berkata, segala perkara dapat kutanggung. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Bapa, terima kasih Engkau sudah mengingatkan pada kami bahwa Engkau adalah satu-satunya sumber kekuatan dan penghiburan yang sesungguhnya. Tuhan, dengan mulut dan iman kami senantiasa akan berseru, meminta kekuatan dan penghiburan yang datangnya dari Engkau saja, sebagai sumber kehidupan kami yang sejati. Roh Kudus akan menolong dan memampukan kami agar kami tetap kuat dalam menanggung segala perkara yang terjadi dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah meneguhkan iman percaya kami pada kehendak-Mu. Kami mau seturut akan kehendak-Mu. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu Allah yang kudus. Saudaraku,
Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Saudaraku, mari kita selalu mengingat bahwa di tengah badai kehidupan ada kekuatan yang tidak terbatas yang tersedia bagi kita. Kekuatan itu adalah Kristus sendiri. Melalui Kristus, kita dapat mengatasi segala rintangan dan menjalani hidup dengan penuh kemenangan. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.